Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauka. Saya dari Lokal A1 semester 5 angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Jadi maksud daripada video ini dibuat antara lain adalah untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampuh oleh Bapak Yasir Arafat SHMA. Ya, jadi yang pertama itu kita masuk pada pembahasan, yakni mengenai poin-poin apa aja sih yang berubah antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi antara keduanya itu ada beberapa poin yang berubah, yang berawal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH yang diubah, dihapus maupun ditetapkan pengaturan barunya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi poin pertama yang dirubah itu ada izin lingkungan. Jadi izin lingkungan dalam pasal 40 Undang-Undang PPLH itu merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Terus dalam hal usaha dan atau kegiatan ini mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungannya. Sedangkan pasal 40 ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu dihapus, sehingga kriteria untuk melakukan izin lingkungan ini menjadi lebih minim, sehingga terdapat kelonggaran di sini. Terus poin kedua ada perubahan pada pelibatan penyusunan AMDAL. Jadi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, penyusunan dokumen AMDAL ini dia hanya melibatkan masyarakat terdampak. Berbeda jauh pada Undang-Undang PPLH sebelumnya yang juga melibatkan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL, yakni AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi AMDAL ini diperlukan ketika ingin melakukan suatu kegiatan pembangunan atau pembukaan lahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pengeksploitasian lingkungan hidup. Terus pasal 26 Undang-Undang PPLH itu juga pelibatan masyarakat itu juga harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan yang dimaksud ini akan dilaksanakan. Terus masyarakat yang berhak terlibat dalam penyusunan AMDAL ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini ada beberapa kriteria masyarakat yang dibolehkan untuk mengikuti proses penyusunan AMDAL. Jadi yang pertama itu ada yang masyarakat yang terkena dampak, terus pemerhati lingkungan hidup dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Terus masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang dimaksud ini itu dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Itu pada dalam Undang-Undang PPLH nomor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu berubah. Jadi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud itu disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Terus penyusunan dokumen AMDAL juga itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi perubahan yang terjadi di pasal ini itu juga mempersempit lingkup subjek yang memiliki hak untuk turut andil dalam proses penyusunan AMDAL, yang dimana kita tahu sebelumnya dalam penyusunan AMDAL di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu dia bisa melibatkan masyarakat dan pemerhati lingkungan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini proses penyusunan AMDAL itu hanya boleh melibatkan masyarakat yang terdampak saja. Padahal sebagaimana kita tahu, masyarakat yang terdampak ini juga belum tentu mengetahui secara rinci mekanisme maupun solusi yang bisa mereka hadirkan untuk menanggulangi dampak-dampak yang terjadi di lingkungan mereka. Bisa dikatakan ya mereka belum tentu
ada yang pakar dalam hal tersebut. Terus juga pertanggungjawaban limbah B3. Jadi pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu dihapus bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian. Jadi pada pasal 88 Undang-Undang PPLH ini, setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya itu menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau segala hal yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, itu bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Nah, ini juga mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu, setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya itu menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, itu bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Kemudian ada poin keempat mengenai pembekuan dan pencabutan izin. Jadi pasal yang mengatur soal pembekuan dan pencabutan izin lingkungan ini itu dihapus di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi pada undang-undang sebelumnya, yakni di pasal 79 Undang-Undang PPLH, pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud itu dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Nah, jadi pasal ini itu dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi garis besar yang bisa saya ambil antara perubahan regulasi ini, dalam undang-undang baru ini masyarakat memang tetap dapat didengarkan aspirasinya. Namun secara kedudukan mereka itu bisa kita khawatirkan bahwa kedudukan mereka tidak sekuat dibanding ketika undang-undang yang lama ini masih berlaku. Karena di dalam undang-undang sebelumnya, dalam masyarakat itu mereka memiliki peran dalam pengambilan keputusan karena mereka masih bagian dari anggota. Namun dengan hadirnya regulasi baru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kedudukan masyarakat itu bukan lagi sebagai anggota, namun sebagai pihak yang hanya didengarkan pendapatnya. Sehingga garis besar yang bisa saya ambil yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu memiliki dampak atau berdampak melemahkan keketatan regulasi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Karena regulasi yang baru ini bisa dikatakan mempersempit peran publik dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi menurut saya juga idealnya proses partisipasi publik dalam AMDAL ini itu dimulai sejak tahap perencanaan kegiatan, terus dilanjut pada tahap pengkajian sampai pada pemantauan. Jadi seluruh tahapan ini nih akan lebih baik ketika turut melibatkan representasi dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proyek yang akan dan telah dibangun. Jadi tidak ada kepentingan dari salah satu pihak ini yang dirugikan. Nah, itu merupakan dampak positif sebenarnya dari undang-undang yang sebelumnya ketimbang undang-undang yang baru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.